Bismillahirrahmanirrahim. Bray, Assalamualaikum. Ternyata dualis itu bagian dari singularis atau non-dualis. Bray, aku pernah dengar pernyataan dari seseorang yang sepertinya sudah merasa memiliki kesadaran yang tinggi, lalu ia mengatakan, kalau belajar ilmu kesadaran itu jangan takut murtad ya. Nauzubillahi min dzalik. Bray, salah satu pemahaman yang kini sedang ngetren dalam ilmu kesadaran adalah bahwa kalau seseorang masih berkonsep dualis atau dualitas atau masih berpemahaman bahwa setiap keadaan itu selalu memiliki dua sisi berlawanan, berarti kesadaran orang itu masih rendah, masih di ranah cangkang, kulit, masih di ranah fikih syariat. Contohnya, benar, salah, baik, buruk, haram, halal, positif, negatif, hina, mulia, dan lain sebagainya. Mungkin saja orang-orang yang hanya bermain di wilayah dualis itu memang memiliki kesadaran yang masih rendah. Wallahu a'lam. Namun, apa mungkin ada orang yang benar-benar tak lagi berada di wilayah kesadaran dualis? Bukankah selama si aku master ini masih diamanahi bentuk tubuh fisik? Artinya kita tak mungkin lepas dari kesadaran dualis. Coba deh kamu renungkan. Ya. Coba perhatikan. Tak sedikit orang yang sudah merasa berada di kesadaran tinggi atau non-dualis tersebut, atau kesadaran singularis istilah lainnya, lalu malah menjustifikasi mereka yang masih dianggap dualis atau berkesadaran rendah. Nah, berarti mereka juga sama saja. Karena kalau orang yang benar-benar sudah berkesadaran yang singularis, maka ia hanya menyaksikan dan membiarkan proses spiritual yang dialami oleh orang lain. Adapun kalau mereka masih menyindir orang-orang yang dualis, walaupun sindirannya tuh cukup halus ya, nggak kerasa. Artinya mereka sama-sama masih dualis. Sama-sama merasa aku sudah sadar sedangkan kamu belum sadar. Bukankah kalimat kamu masih di kesadaran dualis dan aku sudah di non-dualis? Artinya termasuk masih mengandung unsur dualis. Nggak bingung kan? Sehingga aneh lah kalau kamu percaya non-dualis tapi menafikan keberadaan dualis. Kamu percaya Allah tapi kamu nggak percaya bahwa ciptaan Allah itu bagian dari perbuatannya. Meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa tapi meragukan keberadaan ciptaannya yang non-esa. Sungguh membingungkan. Mungkin kamu juga pernah mendengar beberapa kalimat bijak berikut ini yang bisa saja kalau tidak dipahami secara totalitas berpotensi menyesatkan. Yaitu, ada 3 level kesadaran. 1, jika kamu masih di kesadaran syariat alias cangkang, fokusnya pada benar salah. Efeknya, kalau ada perbedaan, kamu jadi antipati. 2, jika kamu sudah di tataran kesadaran hakikat alias isi, orientasinya benar dan menuju benar, maka efeknya kalau ada perbedaan, kamu bersimpati. 3, tapi jika kamu sudah bermain di tataran makrifat alias rasa, non-dualis, orientasi kamu sudah semua benar, maka kamu akan lebih mudah berempati karena kamu dan semua adalah satu kesatuan. Ternyata Bray, dalam Quran surat Al-Baqarah 208 disampaikan bahwa kita ini disuruh masuk Islam secara menyeluruh. Udkhulu fis-silmi kafah. Totalitas, bukan hanya di syariat, bukan hanya di hakikat, bukan hanya di marifat. Kalau ibarat buah duren, syariat itu kulit cangkang duren, hakikat itu daging durennya, sedangkan marifat itu rasa dari daging durennya. Maka perlu kita akui secara jujur, ya, sulit sekali mendapatkan rasa nikmat beribadah ketika kita hanya berada di kesadaran cangkang. Malahan kita sering merasa sakit dan pahit karena itu isinya doktrin dogma. Tapi setelah kita mengenal daging duren, hakikat, maka kita mulai merasa antusias dalam beribadah. Apalagi kalau kita sudah mengenal rasa dari daging duren tersebut. Wow, Masya Allah. Nah, janganlah kita hanya asik sibuk di wilayah syariat lalu lupa berhakikat dan bermakrifat
Tapi jangan pula karena kita sudah mendapatkan rasa nikmat dari daging duren di makrifat, maka untuk merasakan duren-duren lainnya, kita menjadi benci kepada cangkang duren. Nauzubillah misalnya. Jangan sampai karena kesadaran kamu sudah sampai kepada kesadaran semua benar, semua adalah wajah Allah. Tapi kamu lupa bahwa ada tataran benar salah yang juga Allah ciptakan. Agar kita tetap bersyariat, berritual dengan fitrahnya, bukan berritual dengan ide yang kita ciptakan sendiri. So, pilihlah yang menurut kamu benar secara syariat tanpa merasa paling benar secara hakikat. Karena secara marifat yang selalu benar hanya Allah. Semoga berkah, bisa dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.